Sudah masuk semua ya? Baiklah, bisa kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah Ya. baik. Sehat. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk Mas Riki untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami Abu Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini yang nggak masuk siapa? Hadir semua, Bu. Iya, Bu. Nihil ya. Untuk absensinya Ibu kirim di grup ya. Bentar, formatnya absensi ini. Ditunggu sampai nanti pembelajarannya selesai. Itu ya anak-anak diisi ya, jangan lupa. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin mempelajari tentang apa? Lupa, Bu. Aduh, lupa. Ada yang masih ingat? Iya. Yang lainnya ada yang masih ingat? Mempelajari kebangkitan Abbasiyah, Bu. Ya, tentang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ada berapa periode anak-anak? Ada 5, Bu. Coba Mas Riki sebutkan yang pertama. Periode yang pertama terjadi pada tahun berapa? Periode pertama terjadi pada tahun 1320 Hijriah, 232 Hijriah. Ya. Periode kedua, periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Periode kelima 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Oke, baik. Masih ingat ya anak-anak? Yang udah lupa dipelajari lagi ya, karena itu sangat penting. Oh, kemudian untuk selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai perkembangan kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah dari aspek ilmu keagamaan, pengetahuan, dan peradaban. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini anak-anak? Karena supaya kita itu dapat mengambil hikmah dari kejadian masa lalu. Nah, dari hikmah tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki diri pada masa sekarang. Gitu ya. Jadi, mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam khususnya itu sangat penting sekali. Nanti ada yang satu orang saja. Untuk kelompok 1, siapa yang mau kelompok 1? Mas Riki sama Mbak Tri Ayu ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 2, Mbak Afifah dan Mbak Rika. Dan untuk yang terakhir, itu Mbak Nurma. Nah, untuk kelompok 1 nanti silakan membahas tentang ilmu keagamaan, perkembangan ilmu keagamaan. Untuk kelompok 2 silakan membahas tentang ilmu pengetahuan. Dan untuk kelompok 3 yaitu tentang peradaban. Nah, nanti silakan untuk anak-anakku semua, kalian membaca dulu dan dicatat apa saja yang sekiranya itu penting. Setelah itu, setelah kalian membaca dan mencatatnya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian apa saja yang kalian dapatkan. Kemudian setelah itu, hasil diskusi
dituliskan dengan bahasa dan pemahaman kalian itu seperti apa. Nanti presentasi. Begitu bisa dipahami anak-anak? Oke, Ibu beri Bisa, waktu. Bu. Ya, Ibu beri waktu 1 menit ya. Nanti setelah itu silakan dari masing-masing kelompok melakukan presentasi. Ya. Silakan berdiskusi. Nanti dicatat di buku tulis aja ya anak-anak untuk memudahkan kalian. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Riki Iskandar dan Tri Ayu dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ilmu keagamaan pada masa Daulah Abbasiyah. Di bidang ilmu-ilmu agama, diantaranya mulai sistematisasi beberapa cabang ilmu seperti tafsir, hadis, dan fikih pada tahun 1430 Hijriah. Para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di sini terdapat beberapa tokoh ulama yang terkenal, seperti Ibnu Jurayj dan Malik bin Anas yang terkenal dalam bidang hadis. Dalam ilmu fikih terdapat 4 ulama yang sampai saat ini masih dikenal. Dalam ilmu tafsir terdapat Yahya bin Ziyad al-Dailami yang melakukan penyusunan tafsir pada masa itu. Oke, bagus untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Muncul berbagai macam keilmuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat sampai saat ini, seperti ilmu kedokteran yang dipelopori oleh Ibnu Sina, matematika yang dipelopori oleh Al-Khawarizmi, ilmu bumi dan geografi dipelopori oleh Ahmad bin Abi Yakub Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Waddi, dan astronomi yang dipelopori oleh Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samrat bin Jundab Al-Fazari. Sudah kelompok 2? Sudah, Bu. Terima kasih untuk kelompok 2 dan untuk kelompok terakhir silakan presentasinya. Baik, Bu. Di sini saya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban. Nah, ada 3 bidang yang disoroti, yaitu bidang sosial dan budaya yang membahas tentang akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Kemudian ada bidang politik dan militer yang dibentuk sebuah departemen yang bernama Diwanul Jundi yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan dan kemiliteran. Kemudian ada bidang pembangunan dan tempat peribadatan yang biasanya itu pada bidang ini terdapat bangunan yang digunakan sebagai pusat pendidikan seperti madrasah, kutab, masjid, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya kelompok 3. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kelompok 3. Sudah semua ya anak-anak? Dari presentasi masing-masing kelompok tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham terkait materi kita pada pagi hari ini? Atau sudah paham semua Tidak, ini? Bu. Ya, berarti sudah paham semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Kemudian sekarang Ibu akan mengadakan sebuah kuis. Mbak Rika, mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Ibu akan mengadakan sebuah kuis. Silakan anak-anak menuliskan nomor 1 sampai 6 di selembaran kertas. Tidak boleh sama ya anak-anak nomornya. Sudah dituliskan semua? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, sekarang Ibu akan mengacak nomor dengan aplikasi ya. Nanti yang mendapatkan nomor yang sama dengan soal harus menjawab soal tersebut. Nanti akan mendapatkan 5 poin. Kalau misalnya
nggak bisa menjawab, siswa lain itu boleh menjawab. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu akan acak dulu. Nomor 1. Siapa yang nomor 1, anak-anak? Yang menuliskan nomor 1 ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Ya, Oh iya, Mbak Tri Ayu. Nomor 1. Harus menjawab soal nomor 1. Soalnya ini. Silakan dibaca dulu, kemudian dijawab. Soal seperti yang telah kita pelajari bahwa yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah banyak terjadi kemajuan dalam berbagai aspek terutama dalam ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah merupakan golden of age. Apa maksud yang terkandung dalam istilah tersebut? Jadi telah kita ketahui bahwa Daulah Abbasiyah itu merupakan puncak kejayaan umat Islam, sehingga Daulah Abbasiyah itu mendapat julukan itu, Bu. Terlihat dari banyaknya kemajuan seperti bidang keagamaan, kemudian bidang pengetahuan, dan dalam kondisi sosial pun juga mengalami kemajuan yang pesat, Bu. Itu menurut jawaban saya, Bu. Ya, benar ya, teman-teman. Daulah Abbasiyah itu dijuluki sebagai Golden of Age karena kemajuannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tri Ayu. Hore. Oh iya, nanti kalau misalnya jawabannya benar, bilang hore gitu ya. Lupa tadi, Ibu. Kemudian, selanjutnya Ibu akan mengacak nomor lagi. Nomor 5. Yang mendapatkan nomor 5 siapa? Yang mempunyai Saya, nomor 5. Bu. Oh iya, Mbak Nurma, benar. Untuk soalnya, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Langsung dijawab. Ya. Jadi, tidak keduanya, tetapi sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu membentuk sebuah departemen yang bernama Diwanul Jundi, dan untuk sistem politiknya sendiri melibatkan beberapa bangsa untuk pemerintahannya. Itu jawaban dari saya, Bu. Ya, benar ya, anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nurma. Hore! Untuk selanjutnya, yaitu yang mendapatkan, yang mempunyai nomor 4. Siapa nomor 4? Saya, Bu. Oke, Mbak Rika, silakan langsung dijawab. Jawabannya matematika dan sains. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ya, benar ya anak-anak. Hore! Kemudian selanjutnya, yang mempunyai nomor 3. saya, Bu. Saya, Bu. Oh, sama ya? Yaudah, silakan. Maaf, siapa dulu yang mau jawab? Mbak Afifah. Oh ya, silakan Mbak Afifah. Jawabannya Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazm. Iya, benar ya anak-anak. Benar, hore. Hore. Kemudian untuk Mas Riki terakhir. Jawabnya nomor 2 aja ya, karena tadi kamu sama kayak Mbak Afifah. Silakan Mas Riki dijawab. Nomor 2 ya. Ya. Jawabannya, sarana pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah itu dari segi bangunan menggunakan berbagai tempat untuk mengadakan pendidikan. Namun di Indonesia umumnya hanya menggunakan sekolah-sekolah saja atau pondok pesantren. Ya, benar ya anak-anak. Ini pada benar semua, berarti udah paham ya, alhamdulillah.
Karena tadi bisa jawab semuanya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang kita dapatkan anak-anak? Coba Ibu pengen dengar. Mbak Rika, kesimpulan apa dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Atau ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Mas Riki. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang dengan pesat, dimulai dari pergerakan penerjemahan, penulisan, dan pemberian penghargaan bagi para ilmuwan. Hal itu dapat memberikan kontribusi atau karya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 1430 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis baik di bidang ilmu tafsir, fikih, maupun hadis. Ya, itu ya anak-anak. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah itu perkembangan ilmu keagamaan, terus pengetahuan dan peradaban itu sangat pesat sekali. Sehingga melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita sampai hari ini, seperti ilmu kedokteran, matematika, terus ada astronomi, geografi, seperti itu. Kemudian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa saja sih hikmah yang bisa kita dapatkan anak-anak? Coba Mbak Nurma, apa hikmah yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Hikmahnya yaitu zaman Daulah Abbasiyah itu pertama merupakan puncak keemasan daulah ini. Nah, secara politis, para khalifah itu betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Nah, pada masa tersebut kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Kaum muslimin mulai berhubungan dengan kebudayaan asing seperti kebudayaan Persia, Hindu, dan Yunani. Nah, periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat. Seperti itu, Bu. Ya, jadi hikmahnya pada intinya dari kita mempelajari materi Daulah Abbasiyah ini, kan tadi Mbak Nurma mengatakan bahwasannya mereka juga belajar dari bahasa-bahasa lain. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur kita bahwasannya belajar itu sangat luas sekali ya anak-anak. Kemudian dampak apa bagi perkembangan Islam? Ada yang bisa menjawab? Oke, dampak bagi perkembangan Islam sendiri yaitu membuktikan bahwasannya Islam itu sangatlah intelektual, mempunyai ilmu-ilmu yang banyak sekali. Nah, jadi dengan adanya perkembangan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah ini, menjadikan Islam itu sendiri juga maju karena tadi udah ada ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terus ada ilmu-ilmu lainnya. Seperti itu, anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk terakhir, ini ada tugas kelompok. Kelompoknya sama seperti yang tadi. Tugasnya yaitu untuk mengidentifikasi rumusan mengenai integrasi perkembangan kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah dengan perkembangan peradaban zaman pada masa sekarang. Nanti untuk format penugasannya Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, untuk tugasnya itu nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Dari tugas itu, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas semua ya anak. Baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan berdiskusi mengenai sistem pemerintahan yang lebih detail lagi dan tentang kemunduran di Daulah Abbasiyah. Bisa dipelajari terlebih dahulu biar bisa lebih paham lagi untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anakku tetap semangat, semuanya tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu. Jangan malas-malas ya anak-anak. Ya, Bu.
Tetap semangat. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian sampai di sini. Kalau semisalnya ada yang kurang paham tentang tugasnya, bisa ditanyakan pada WhatsApp group. Untuk menutup, silakan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.